Sekarang saya sudah bersama Ustadz Ahmad Adiasta ya, panggilannya Ustadz Dias. Sebelumnya kita tanya kabar dulu, gimana kabarnya Ustadz Dias? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Sehat. Mungkin hadirin semua bisa disapa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Alhamdulillah bisa berjumpa ya setelah 2 tahun ini sudah enggak beracara semacam ini ya Mas Yoga ya. Dan ini tentu saja salah satu nikmat yang perlu dan patut kita syukuri begitu. Tadi sedikit sedikit koreksi dikit dari Mas Yoga. Jadi saya di sini bukan sebagai voice overnya atau dubbernya JKDN gitu. Produser. Iya, karena kalau ngomongin voice over nanti kita bahasnya teknis gitu. Tapi saya di sini sebagai produser filmnya yang nanti akan menceritakan tentang untuk apa dan bagaimana film ini dibuat. Apa sih latar belakang terbentuknya JKDN itu? Ngapain sih repot-repot untuk bikin JKDN? Iya. Jawaban singkatnya adalah seperti ini. Khilafah dalam diskusi seputar dalil itu sudah nggak ada perdebatan, ya kan? Jadi khilafah wajib, nggak ada khilafah 3 hari 2 malam dosa seluruh kaum muslimin, itu sudah nggak bisa diperdebatkan lagi, sudah nggak debatable lagi. Tapi dalam sekarang masa apakah khilafah hari ini itu sudah bisa diterapkan kembali? Nah ini kan masih diperjuangkan begitu. Sayangnya dalam perjalanan perjuangan ini tidak sedikit pihak-pihak yang mengatakan bahwasanya khilafah itu ahistoris gitu. Khilafah itu nggak ada sejarahnya, khilafah itu adalah ajaran baru yang dibawa oleh sebuah ormas gitu kan, yang itu mengada-ada, yang ya begitulah pokoknya gitu kan. Nah kemudian di satu sisi ketika kita belajar seputar sejarah Islam, selalu yang terbersit dalam pikiran kita, benak kita itu Islam itu apa? Islam itu di Timur Tengah, Islam itu di Arab. Pejuang-pejuang Islam itu siapa? Pejuang Islam itu misalnya Tariq bin Ziyad, Muhammad Al-Fatih, ya kan? Panglima-panglima Islam siapa? Khalid bin Walid gitu kan. Tapi kita lupa ternyata nggak jauh dari kita itu ada panglima-panglima Islam, pejuang-pejuang Islam. Bahkan salah seorang laksamana dari Aceh itu ya, beliau kan bergelar Raubabdar, Zainal Abidin Raubabdar gitu. Jadi penakluk gelombang. Nah itu Muslim gitu, seorang Muslim dari Kesultanan Aceh, gitu kan. Jadi artinya apa? Sejarah itu sangat dekat dengan kita. Dan mungkin, nah ini saya mau tanya nih buat yang tinggal di Batu, di wilayah Batu atau Ngantang, Pujon, Kasembon. Di situ ada salah seorang putra dari Sultan, salah satu Sultan di Nusantara, mungkin Semarang Jenengan. Ada makam di situ. Jadi kalau kita ke arah Ngantang dari arah Batu sini, kiri jalan sebelum rest area Ngantang itu ada gapura warna hijau kuning. Nah di situ ada tulisan Pesarehan Karaeng Galesong. Karaeng Galesong ini adalah putra dari Sultan Hasanuddin Makassar dan beliau adalah menantu dari Pangeran Trunojoyo. Yang kemudian Pangeran Trunojoyo dengan Karaeng Galesong ini bersatu ya, berkolaborasi begitu untuk melawan pemberontakan Amangkurat pertama dari Mataram. Yang Amangkurat ini sudah berpihak kepada Belanda. Nah, kemudian beliau wafat di sini di Malang. Kemudian beliau itu katanya orang dulu gitu ya, itu nggak kebal dengan pelurunya Belanda, kebal dengan pedang begitu. Pokoknya susah dibunuh, intinya begitu. Dan hingga akhirnya beliau itu sekarang dimakamkan. Jadi makamnya beliau itu cuma 1 kali 1 Mas Yoga di Ngantang itu, karena dimakamkan hidup-hidup oleh Belanda di situ. Jadi ceritanya kenapa jadi cerita sejarah nih? Sedikit nggak apa-apa. Sedikit ya, oke sedikit. Jadi kenapa kok sampai Karaeng Galesong yang beliau itu merupakan putra Bugis, putra dari Sultan Hasanuddin di Makassar, kemudian bisa sampai ke Jawa gitu. Jadi ceritanya Sultan pertama di Nusantara yang dilantik resmi oleh khilafah. Nah, mungkin waktu itu zaman itu dilantik, kamera bisa nyorot ke bagian dada saya. Wisi. Ini ada medali ya, medalinya Utsmani. Nah ini dari tadi kita ngobrol nggak tahu ya?
Nggak ngeh. Ada medalinya Utsmani gitu. Sultan yang pertama dilantik di Nusantara adalah Sultan Abdul Mafakhir yang oleh siapa itu Sunda Empire itu disebut Uncle Sam itu ya. Sultan Abdul Mafakhir gitu ya. Beliau itu adalah sultan pertama yang dilantik oleh utusan dari khilafah bersama dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram dan Sultan Said, kakek dari Sultan Hasanuddin. Nah, dalam dalam amanah yang diberikan, ketika nanti ada orang-orang kafir yang datang atau orang-orang Islam yang merusak dari dalam, maka bersatulah ketiga negara ini, gitu ya, untuk saling bahu-membahu, untuk saling membantu gitu. Tapi pada saat perjalanannya mereka ini sudah terpecah belah oleh Belanda. Nah, akhirnya setelah pasca perjanjian Bongaya di Makassar, ketika benteng-benteng Kesultanan Goa Talo itu diratakan dengan tanah, kecuali benteng yang tersisa di Makassar itu, kok saya lupa namanya. Tahun lalu saya ke sana, apa sih? Ada yang ingat di Makassar benteng tahanannya Pangeran Diponegoro? Orang Makassar? Rotterdam, Fort Rotterdam, betul. Tinggal tersisa Fort Rotterdam. Kenapa? Karena dia posisi yang paling strategis dan itu digunakan oleh Belanda, benteng itu. Nah, pasca perjanjian Bongaya, orang-orang Makassar ini atau ya pejuang-pejuang dari Makassar ini kemudian hijrah ke seluruh wilayah di Nusantara. Nah, kenapa banyak yang hijrah ke Jawa? Jawa ada 2 kesultanan di Pulau Jawa, Mataram dan Banten. Itu tadi. Nah, satunya hijrah melalui jalur masuknya itu melalui Sukabumi, yang satunya melalui Jogja. Nah, itu kemudian akhirnya bisa membantu di situ. Nah, artinya apa? Nggak jauh dari kita itu ada situs-situs sejarah yang berhubungan dengan khilafah gitu. Tapi sayangnya karena kita kayak barusan ya, benteng apa di Makassar, wah pada diem gitu kan. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu dari sejarah itu kita bisa belajar, Mas Yoga. Apa yang terjadi pada masa itu, kesalahan-kesalahan apa yang pada saat itu dilakukan sehingga kita nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu kan. Sama halnya seperti kenapa kok Islam itu mengalami kemunduran. Nah, salah satunya adalah ketika di Turki di tahun 1800 Khilafah Utsmani, di situ terjadi westernisasi ya. Jadi pembaharuan di situ. Nah, ketika terjadi pembaruan yang itu berkiblat ke Eropa, mulai dari situlah kemudian sangat nampak kehancuran peradaban Islam gitu kan, karena mereka sudah berkiblat kepada Eropa, sampai akhirnya jadi tahun 1924 ketika khilafah itu benar-benar runtuh, itu bukan yang kemudian kita tidur di malam hari besoknya tiba-tiba khilafah nggak ada, enggak, tapi itu memang proses kemunduran gitu. Bahkan sampai di zamannya Sultan Abdul Hamid itu ketika ditawarin diminta tanah Palestina itu ya oleh siapa namanya itu? Theodore Herzl, itu kan ditawari gini, kalau saya dikasih sepetak tanah di Palestina, saya akan lunasin hutang-hutangmu gitu kan. Karena memang Khilafah Utsmani pada saat itu punya hutang kepada Eropa. Nah, dan kenapa kok mungkin teman-teman yang sudah nonton film JKDN 2, ini peran khilafah di mana sih pada saat kita dijajah oleh Belanda gitu ya. Jadi setelah era Tanzimat atau era pembaruan itu tadi, khilafah itu bergurunya kan sama orang Eropa. Nah, kita tahu di belakang Belanda itu siapa yang menjajah Indonesia itu kan VOC pertama. Kemudian VOC bangkrut. Nah, aset-asetnya, saham-sahamnya VOC ini diambil alih oleh Belanda. Tapi di belakang Belanda pada saat itu siapa? Napoleon dari Perancis. Maka sejatinya dulu itu kita dijajah Belanda rasa Perancis gitu. Daendels itu kan orang Perancis. Kemudian yang menguasai Belanda pada saat itu adalah Louis Napoleon, itu juga orang adiknya Napoleon, itu orang Perancis. Jadi kita itu dijajah Belanda secara de jure tapi de factonya Perancis gitu kan. Nah, kemudian pada saat kita dijajah itu kemana khilafah ini? Kok bantuan yang dikirim itu nggak sebesar ketika kita dijajah Portugis kan? Karena pada saat itu khilafah sedang berguru kepada Eropa gitu. Jadi etiskah seorang murid melawan gurunya? Nah, itulah yang saya sebutkan tadi salah satu kemunduran, dan ini nggak bisa kita pungkiri, Mas Yoga. Jadi memang ada sejarah-sejarah kelam yang dialami oleh khilafah. Nah, itu jangan kita ulangi gitu. Jangan sampai kita berkiblat ke barat sehingga kita mengalami kehancuran lagi saat ini. Dan termasuk lemahnya kita, nggak sukanya kita belajar sejarah itu kemudian dimanfaatkan oleh seorang Inggris bernama Thomas
Stanford Raffles yang yang dia ini melakukan nativisasi sejarah. Jadi nativisasi sejarah itu begini, dulu di Nusantara ini kan Hindu-Buddha, kemudian masuk Islam, kemudian jadilah masyarakat yang boleh dibilang beradab ya di Nusantara ini. Kalau saya mau cerita kenapa saya sebut masyarakatnya beradab, nanti jadi panjang lagi itu. Kaitannya dengan Raja Kertanegara juga di Singosari, dan kerajaan Singosari itu letaknya di New York. Oh bukan ya, di Malang ya, dekat dengan kita gitu. Itu ada akar sejarah juga di situ, dan Raja Kertanegara ini salah satu musuh dari Sunan Kalijogo. Nah gitu, jadi terjadi perang pemikiran pada saat itu. Tapi nanti aja kalau ada waktu kita cerita-cerita. Nah terjadi nativisasi. Nativisasi ini gimana? Model yang sama dilakukan oleh Louis Napoleon. Itu di bukan Louis Napoleon, Napoleon Bonaparte-nya itu dilakukan di Mesir. Jadi yang dilakukan Napoleon Bonaparte untuk menghapus sejarah Islam di Mesir dengan cara menggali makamnya Fir'aun, menggali piramid, kemudian mengatakan kepada rakyat Mesir, ini loh nenek moyangmu, ini loh akar sejarahmu. Islam yang datang ke sini itu penjajah. Tahu nggak? Nah begitu. Itu namanya nativisasi sejarah. Terjadi juga di India. India yang awalnya sudah Islam, kemudian Kesultanan Mughal di sana itu dikalahkan sama Inggris kan. Kemudian sama Inggris digali. Ini loh, akar sejarahmu itu bukan Kesultanan Mughal. Apalagi mohon maaf pada saat itu Kesultanan Mughal dalam tanda kutip ada penyelewangan-penyelewangan, boleh dibilang korup gitu lah ya. Kemudian akhirnya mundurkan sejarah itu, bahwasanya Islam datang ke India itu sebagai penjajah dan akar sejarahmu adalah Hindu di India. Nah, oleh karena itu sampai sekarang kita kenal India adalah Hindu, gitu kan? Kemudian langkah yang sama dilakukan oleh Raffles di Indonesia, di Nusantara. Coba siapa yang menggali Borobudur? Inggris, Raffles gitu. Mengapa dia melakukan itu? Untuk membuat masyarakat Nusantara lupa bahwasanya mereka telah diajarkan menjadi manusia yang beradab oleh Islam gitu. Nah ceritanya gitu. Nah kenapa kok lagi-lagi bilang masyarakat yang beradab? Karena ketika Islam masuk di Jawa itu adalah era-era horor bagi masyarakat Nusantara, karena di situ ada ritual namanya Molimo yang dimunculkan oleh sekte agama. Ini saya dibully banget di TikTok waktu itu. Jadi memang pada saat itu muncul sekte ya, perkawinan antara aliran atau sekte Hindu Siwa dengan Buddha Tantra gitu. Kemudian mereka itu bikin agama baru namanya Bhairawa Tantra, Buddha Siwa Bhairawa Tantra. Jadi perkawinan antara Hindu Siwa dengan Buddha yang Tantra itu. Yang mana ajarannya kalau Hindu Buddha itu kan hawa nafsu itu ditekan gitu kan. Kalau mereka memandang hawa nafsu itu jangan ditekan, karena ketika hawa nafsu itu ditekan itu akan membuat manusia penasaran gitu kan. Maka hawa nafsu itu lepaskan selepas-lepasnya, setelah itu hilang begitu. Nah akhirnya di situ terjadi ritual namanya Molimo, dan ritual Molimo ini diceritakan oleh Sunan Kalijogo dalam wayang kulit. Udah tahu kan kalau yang menciptakan wayang kulit Sunan Kalijogo? Nah, belum. Nah, jadi wayang kulit ini menciptakan Sunan Kalijogo atas konsultasi dengan guru beliau Sunan Giri yang mengharamkan menggambar makhluk. Akhirnya wayangnya dijadiin ceper gitu kan. Satu sisi hidungnya nggak berbentuk seperti manusia pada asalnya. Diceritakan dalam cerita wayang itu ada Betari Durga, ada Betara Kala, kemudian ada tempat namanya Setro Gondomayit. Nah, bukan orang Jawa ya, mohon maaf. Diceritakan di situ, dan itulah yang saya sebut tadi perang pemikiran antara Sunan Kalijogo dengan Raja Kertanegara, karena salah satu pelopor ajaran Bhairawa Tantra itu adalah Raja Kertanegara. Gimana ritualnya? Jadi mereka itu ini dianut oleh kalangan kerajaan, kalangan atas, bangsawan. Jadi mereka dikumpulkan di satu lapangan, itu namanya kemudian dinamakan oleh Sunan Kalijogo Setro Gondomayit. Jadi lapangan yang berbau mayat gitu ya. Jadi masyarakat jelata yang itu mereka kastanya apa, Sudra berarti ya, itu dikumpulkan, mohon maaf ya, yang gadis-gadis gitu. Kemudian mereka yang bangsawan-bangsawan ini mabuknya itu selain minum juga makan ikan fugu. Ikan fugu itu kan memang memabukkan ya. Ikan fugu itu dimakan empedunya, kemudian mereka mabuk. Setelah mereka mabuk, mereka akan memperkosa gadis-gadis itu, kemudian gadis-gadis itu digantung terbalik, kaki di atas, leher di bawah, kemudian digorok, diminum darahnya, dimakan dagingnya. Itu adalah ritual yang terjadi di akhir-akhir masa Majapahit. Itulah kemudian masyarakat
Jawa ini, kemudian mereka hijrah ke pesisir. Ketika mereka hijrah ke pesisir, bertemulah Islam. Gitu. Jadi mereka merasa agama Islam adalah agama yang lebih logika, lebih lebih sesuai dengan fitrah manusia. Ya intinya gitulah. Jadi cerita sejarah. Udah Oke. saya cut gitu, nggak jadi. Oke, ngomong-ngomong sebelum kita lanjut nih, di kepala antum itu ada apa itu? Oh, ini Tanja ini namanya. Itu Tanja asli mana dari Riau. Oh, Riau. Iya, saya kemarin dapat ini dari Riau. Tanja ini saya dapat dari Pekanbaru waktu itu. Di situ saya juga membawa cerita gitu. Mohon maaf, yang lulusan UM mana di sini angkat tangan? Nah, saya ketemu dengan senior antum di Pekanbaru namanya Pak UU Hamidi, Umar Usman Hamidi. Ya, Pak UU Hamidi ini kuliah di UM tahun saya lupa tahun 60-an, tapi yang beliau cerita itu tahun 1965 pada saat peristiwa PKI, ya. Beliau itu pendiri BDI IKIP Malang. Nah, beliau pendirinya. Dan pada saat itu beliau itu cerita waktu di sana ya. Seminar pertama yang saya buat di IKIP Malang untuk test the water, apakah PKI masih ada di Malang atau enggak, itu adalah menyelenggarakan konsorsium atau seminar poligami. Karena pada saat itu yang nggak setuju poligami hanya PKI, gitu ya. Oh gitu. Iya. Jadi ketika beliau menyelenggarakan seminar poligami, pada saat itu bekerja sama dengan TNI, ya. TNI ini mengamini, oh ya selenggarakan aja. Nanti kita lihat apakah ada orang yang menolak. Kalau ada orang yang menolak seminar poligami, bisa dipastikan atau dicurigai orang itu adalah PKI, gitu ya. Jadi ya bukan berarti kemudian saya bilang yang sekarang anti poligami PKI, nggak gitu ya. Nggak gitu, tapi ya fakta yang terjadi pada saat itu adalah seperti itu cerita dari beliau. Kemudian beliau juga cerita ya, ini hari yang sama pada saat saya dapat Tanja. Jadi ceritanya waktu saya di Pekanbaru, sebelum rencana kan memang wawancara sama Pak UU Hamidi itu ya, itu kurang proper gitulah. Kemudian sama teman-teman sana udahlah Mas Dias pakai Tanja aja gitu, dikasihlah Tanja ini gitu. Nah, pada saat saya wawancara, sebelum saya wawancara beliau itu muncul gambar yang saya bawa pedang nggak? Oh nggak ya? Jadi Pak U Hamidi ini cerita, ini nanti yang menjadi salah satu pelajaran buat kita, mengapa masyarakat kita hari ini terpecah belah antar suku. Jadi dulu Belanda untuk memerangi daerah tertentu, mereka akan mengirim pasukan Marsose, Londo Ireng, ya, yang itu diambil dari sebuah wilayah di tempat lain. Jadi, mohon maaf ya, ini saya bukan menyudutkan siapapun, tapi ini kita cerita sejarah. Di Riau dulu, tentara yang dikirim oleh Belanda adalah pasukan Belanda, tentara Belanda yang berasal dari Ambon. Jadi beliau menyaksikan sendiri ketika bapaknya itu berjuang, itu beliau menyaksikan sendiri. Nggak ada orang bulenya tentaranya, orang-orang Ambon semua, gitu ya. Dan nanti di Jawa yang dikirim orang mana? Akhirnya kita punya sentimen tertentu gitu ya. Oh udah dikasih, aduh, ya udahlah. Kalau udah ada kode kertas ini saya harus sadar diri gitu. Nah singkat cerita beliau nunjukin sama saya pedang, namanya pedang Jenawi. Pedangnya panjang kemudian pegangannya itu khas gitu ya. Kemudian saya cari gitu, beliau pesan sama saya. Karena sebelum saya ke Aceh saya mampir ke Pekanbaru, beliau pesan sama saya. Mas tolong nanti tanyakan di Aceh, ini namanya pedang Jenawi ini berasal dari mana, akarnya dari mana gitu ya. Jadi kalau mungkin ditampilin foto saya lagi pegang pedang, di situ ada. Jadi pegangannya itu khas gitu. Kemudian saya tanyakan di Aceh, orang-orang Aceh di sana bilangnya ini dari Siak, dari Siak, rata-rata dari Siak. Kemudian dari mana? Daerah Medan itu. Saya ada ada fotonya sebenarnya. Ada salah satu Kesultanan Delhi. Nah, ada dari Kesultanan Delhi. Pedang ini rata-rata ditemukan di Siak dan Delhi maupun Delhi Serdang begitu. Tapi akarnya dari mana? Saya tanya, apakah ini dari Turki? Bukan kalau Turki model pedangnya nggak seperti ini. Nah, alhamdulillah pada saat saya ke Istanbul, jalan-jalan ke Museum Topkapi, tapi sayangnya di dalam Museum Topkapi itu ketat banget ya, nggak boleh kita ngambil gambar di dalam. Saya menemukan pedang itu gitu. Kemudian saya tanyakan sama petugasnya, yaitu ya akhirnya sepulang dari Istanbul saya langsung kursus bahasa Turki. Karena di sana komunikasinya nggak bisa pakai bahasa Inggris, jarang orang yang bisa pakai bahasa Inggris. Saya tunjukkan foto saya sama Pak UU Hamidi ini, saya tunjukkan apakah ini pedang yang sama.
Kemudian dia bilang, Masya Allah gitu ya. Kemudian ngomong pakai bahasa Turki, dibilang, iya ini sama gitu. Dapat dari mana pedang ini gitu. Kemudian saya tanya Pak UU Hamidi, dulu bapaknya, ayahnya Pak UU Hamidi dapat pedang ini dari mana? Pulang umroh. Sepulang saya umroh. Oh benar. Jadi pedang yang sama di Museum Topkapi itu adalah pedangnya para sahabat. Pedangnya sahabat dan itu dari Jazirah Arab. Gitu ya. Jadi akhirnya belajar lagi Mas Yoga. Ternyata dulu pada saat Nusantara dijajah, mereka itu kumpulnya begini, para ulama, para dai itu kumpulnya bukan di Nusantara gitu. Mereka kumpulnya di mana? Mereka kumpulnya di Mekah dan Madinah. Gitu. Jadi mereka berangkat ke Mekah Madinah, makanya zaman Belanda dulu disebut gelar haji. Haji itu adalah orang yang berbahaya, orang radikal gitu kan. Oke. Nah akhirnya kalau pada zaman itu orang yang baru pulang haji itu dicurigai. Kenapa? Karena pada saat mereka berangkat haji, mereka di sana itu melakukan konsolidasi bersama para ulama-ulama yang ada di Nusantara. Nah begitu ceritanya. Jadi ya gitulah. Oke. Kalau sudah ngomong oke gitu, saya udah dikode, udah selesai begitu. Barusan dikirim bingkisan soalnya. Oh iya. Jadi bukan bermaksud untuk antum suruh cepat turun, tapi kita langsung ke poinnya. Iya paham. Nah, kita kan dari tadi ngomong sejarah ya. Nah, sebenarnya sejarah itu penting gak sih kita belajar sejarah? Ngapain kita belajar sejarah coba? Iya. Kan sejarah itu udah lalu. Iya. Ngapain kita belajar? Iya. Jadi kita perlu tahu juga, perlu mengingat juga bahwasanya di Al-Quran itu banyak cerita-cerita sejarah. Apa fungsinya Allah mengajarkan kisah-kisah yang lalu, begitu kan? Kisah-kisah sejarah itu supaya kita belajar dari kisah-kisah itu. Kalau kita menemukan itu keburukan, contoh misalnya kisah-kisah kaum Nabi Lut, kisah Fir'aun, itu jangan diulangin gitu loh. Ya kan, jadi aneh ketika Al-Quran menceritakan kisahnya Nabi Lut, kaum Sodom, yang itu kemudian diberikan azab oleh Allah. Hari ini orang-orang begitu diundang podcast, itu aneh gitu kan. Nah jadi jangan sampai kita mengulang kejadian yang sama. Karena apa? Ingat, kaumnya Nabi Lut itu, gak semua yang terkena azab, itu adalah orang yang melakukan liwat itu tadi, ya kan? Tapi orang-orang yang berdiam diri, yang setuju, yang mengiyakan, yang bilang ya udahlah, yang penting lu aja yang liwat, yang penting gua enggak gitu ya. Orang-orang yang seperti itu juga terkena azab Allah. Contoh siapa paling real? Istrinya Nabi Lut juga, ya kan? Dia berdiam diri, kemudian dilarang oleh Nabi Lut jangan nengok ke belakang. Apa yang dilakukan? Nengok ke belakang, kena azab juga, ya kan? Makanya jangan sampai sekarang itu kita melihat kemaksiatan kemudian berhenti berdakwah gitu, atau kita acuh dengan kemaksiatan. Kenapa? Bisa jadi azab itu kena sama orang-orang yang diem itu juga. Nah itu kan pelajaran juga yang kita bisa ambil dari sejarah. Sama juga itu tadi 1800-an di Khilafah Utsmani terjadi era Tanzimat gitu ya, pembaruan yang berkiblat pada Eropa, kemudian Islam mengalami kehancuran. Nah jangan sampai sekarang kita mengulangi hal yang serupa begitu. Nah itu pentingnya kita belajar sejarah. Jadi digging up the truth from the past gitu ya, untuk menentukan apa yang akan kita lakukan hari ini. Nah gitu. Jadi jangan melakukan kesalahan yang sama. Kemudian kalau ada hal-hal yang dulu harusnya itu mereka begini, nah itu kita lakukan. Nah gitu. Oke. Jadi biar nggak kita terjerumus ke dalam jurang yang sama gitu kan? Iya. Itu salah satunya. Oke, terakhir ya, kasih quotes sebelum kita tutup. Kasih quotes apa ya? Mungkin quotesnya agak panjang dikit ya, panjang tapi dikit gitu ya. Kita perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh atau yang keyakinan yang dimiliki oleh seorang Osman ya, pendiri yang nanti beliau adalah apa namanya, moyangnya Muhammad Al-Fatih ya, pendiri Kesultanan Utsmani ini. Jadi jangan bingung, Kesultanan Utsmani kok didirikan? Iya, karena pada saat itu masih dalam khilafah Bani Seljuk gitu kan. Khilafahnya Bani Seljuk, di bawahnya ada kesultanan-kesultanan. Nah, pada saat Konstantinopel ditaklukkan, itu belum masuk eranya khilafah Utsmani. Itu Kesultanan Utsmani, iya. Statusnya Kesultanan Utsmani itu sama dengan Kesultanan Aceh, sama dengan Kesultanan Makassar. Jadi mereka itu berbaiat kepada khalifah gitu. Nah, pada saat itu Osman itu kan menggambarkan Konstantinopel itu seperti apel merah itu ya. Makanya kalau ada yang suka nonton filmnya Ertugrul, itu mereka kan sukanya makan apel merah itu kan. Nah, mereka menggambarkan Konstantinopel itu seperti apel merah itu. Oh, gitu.
gitu. Nah, Osman itu nggak menyangka ternyata yang mewujudkan bisyarah Rasulullah itu adalah darah dagingnya. Bayangkan, mulai dari Osman, kemudian Ertugrul, terus ke bawah sampai ke zamannya Muhammad Al-Fatih, ya kan? Itu satu hal yang seakan-akan di luar bayangan Osman begitu, bahwasanya orang yang menegakkan khilafah sampai orang yang menaklukkan Konstantinopel itu dari keluarganya begitu ya. Dan itu keyakinan yang terus dibangun dengan sangat kuat. Akhirnya mereka nggak pernah berhenti berjuang selama itu ya, ratusan tahun, sampai akhirnya Konstantinopel ini takluk. Sama halnya dengan kita. Mungkin hari ini kita melihat, saya berjuang, saya berdakwah, kok rasa-rasanya saya nggak mendapatkan kemajuan yang signifikan ya. Kok rasa-rasanya nggak ada hasil yang signifikan. Kok begini-begini terus nggak ada perkembangan dan lain sebagainya. Kita berdakwah itu bukan karena hasil ya kan. Kalau kita berdakwah itu berpatokan hanya pada hasil, ya hasil itu tetap penting gitu ya. Tapi kita nggak hanya berpatokan pada hasil itu, kita juga harus ingat bahwasanya kemenangan itu ya seperti halnya Konstantinopel yang diberikan kepada Muhammad Al-Fatih itu kan pertolongan Allah. Sama halnya ketika kita menghendaki kembalinya kehidupan Islam dengan tegaknya khilafah, itu kan juga pertolongan Allah. Maka kita harus yakin bahwasanya kita adalah orang yang layak diberikan pertolongan itu. Maka lakukanlah hal-hal yang menganggap yang membuat kita layak gitu kan. Nah, jadi dengan keyakinan yang kuat, ketaatan kepada Allah itu, nah kita lakukan hal yang semacam itu. Artinya kita harus punya keyakinan yang kuat. Jangan sampai mundur selangkah pun, karena kita udah di jalan yang benar gitu loh. Soal hasil serahin sama Allah nanti gitu. Entah ya, kalau tadi disinggung sama Ustadz Ishak tentang guru-guru kita ya rahimahullah itu yang sudah wafat, mungkin mereka nggak membayangkan ya, ternyata contoh misalnya almarhum Ustadz Mahmudi Syukri gitu ya, ternyata orang yang nanti menjadi orang-orang penting dalam khilafah itu ternyata berasal dari pondok beliau. Itu kan mungkin nggak terbayang begitu. Orang-orang yang berperan penting dalam tegaknya khilafah berasal dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita didik, ya kan? Orang-orang yang menjadi murid-murid kita mungkin. Kita mungkin nggak mungkin ya kita nanti nggak menyangka seperti itu. Tapi keyakinan harus tetap ada bahwasanya janji Allah itu nyata. Tinggal bagaimana kita melayakkan diri gitu. Ya tadi sedikit keputus, saya baru ingat kok pakainya tanjak bukan belangkon, ini kan di Malang gitu ya. Karena orang-orang yang mendengungkan Islam Nusantara itu kan selalu mengibaratkan budaya Nusantara itu Jawa batik gitu ya. Nah, makanya saya pakai tanjak dari Riau karena ya Nusantara itu nggak cuma Jawa begitu. Nah karena kita sedang membahas film Jejak Khilafah di Nusantara, yang ternyata Jejak Khilafah di Nusantara itu bukan hanya Indonesia, tapi itu sampai Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan nanti malam saya akan talk show dengan Ustadz Ismail Wisanto tentang Singapura dan Islamofobia. Singapura itu adalah negeri kecil yang dulu pernah disinggahi kapalnya Khalifah atau Sultan Abdul Hamid II, namanya kapal Ertugrul. Pernah singgah di situ, kemudian setelah dan yang singgah di Singapura itu bukan kapal macam-macam, kapal perang. Kapal Ertugrul itu kan kapal perang. Nah, dari Singapura kemudian kapal itu berlayar ke Jepang. Nah, gitu ceritanya. Ya masih banyak lah cerita-cerita. Terutama ketika saya di Istanbul itu, saya kebetulan nginepnya di hotel di distrik Fatih ya, di tempat-tempat yang kalau di sini itu kayak kota lama itu jadi penduduk asli lah gitu ya. Ketika saya bilang Indonesia, mereka tanya Indonesia gitu kan. Kemudian kalau orang Eropa dibilang Indonesia nggak ngerti, taunya Bali ya, Bali. Masya Allah, di sana orang-orang di distrik Fatih Indonesia yang mereka kenal apa? Aceh. Karena di buku-buku pelajaran mereka mempelajari hubungan yang erat antara Khilafah Utsmani, antara Turki dengan Aceh. Jadi mereka taunya Indonesia, oh Aceh begitu. Aceh gitu ya. Mereka taunya Aceh gitu. Jadi saya sangat, wah ini luar biasa ini. Baru kali ini saya ketemu orang yang mengenal Indonesia bukan cuma Balinya, tapi yang dikenal malah Aceh. Kemudian satu lagi paling terakhir. Kalau kita bicara soal toleransi ya, dulu tahun 1492 ketika Andalusia itu takluk di tangannya Ferdinand de Artagnan sama Isabella d'Aragorn itu ya,
di tangan pemerintah Kristen. Orang-orang Yahudi itu kan pergi juga dari Spanyol ya kan. Tahu nggak yang menampung itu siapa? Yang menampung mereka adalah Sultan Bayezid kedua, anak dari atau putra dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan ditampungnya di distrik Fatih itu, di dekat hotel saya nginep itu. Di distrik Fatih itu ada wilayah namanya Balat, ya wilayah Balat. Nah, taunya saya itu pagi-pagi waktu mau sholat subuh kecelik gitu. Jadi ngelihat apa ini masjid ya? Ternyata ketika saya deketin itu bukan masjid, itu sinagog kecil gitu. Tempat ibadahnya orang Yahudi, dan orang Yahudi yang di sana itu orang Yahudi yang jambangnya di kelabang itu panjang-panjang, dan mereka memang anti Zionis gitu. Nah, itu adalah bukti bagaimana khilafah menerima orang Yahudi dan membuatkan pemukiman, dan pemukiman itu sampai sekarang masih ada gitu. Mereka masih eksis di situ. Jadi inilah bentuk luar biasanya Islam yang mengajarkan, ya kalau kita ngomong kemanusiaan jauh lah dari Islam ya. Islam itu lebih manusiawi daripada ajaran-ajaran kemanusiaan yang sekarang dibawa gitu. Jadi pentingnya kita belajar sejarah adalah digging up the truth from the past itu tadi. Nah itu mungkin Mas Yoga, mohon maaf kalau overtime. Jazakallah khairan. Terima kasih kepada Ustadz Dias yang sudah berbagi. في يدي رسالة التغيير